Halo teman pemilih, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu keadaan sehat ya. Baik teman pemilih, senang sekali bisa berjumpa di podcast KPU Jateng. Masih bersama saya Haris Issa Pamungkas. Nah, episode kali ini episode yang spesial tentunya karena apa? Lain dari yang lain. Kalau yang episode sebelumnya kan ada narasumbernya nih, ada dari anggota KPU Republik Indonesia, ada dari anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, dan juga pastinya ada dosen. Nah, kali ini kita itu kedatangan tamu atau narasumber dari adik-adik mahasiswa. Nah, kira-kira siapa ya? Kalau itu langsung saja deh kita sapa. Selamat sore, Dek. Sore, Mas. Sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, teman pemilih, mereka ini adalah adik-adik mahasiswa. Gini deh, atau langsung saja deh. Mereka memperkenalkan diri gitu ya. Mereka kuliah di mana, namanya siapa, ngambil fakultas apa, ngambil jurusan apa, gitu ya. Ya, silakan deh, dari siapa nih? siapa dulu? Dari Fauzan. Saya Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Fauzan Bari dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, jurusan D4 Informasi dan Hubungan Masyarakat. Oke, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Ramzi. Asal saya dari Bekasi, itu dari Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi, Prodi Informasi dan Hubungan Masyarakat. Fauzan dan Faris. Faris. Kalau dilihat mukanya ini mirip-mirip. Apa jangan-jangan kalian kembar kah? Udah kembar. Udah saudara kembar. Kembar ya. Udah kembar, satu fakultas, satu universitas, satu kelas pula. Satu kelompok tugas akhir. Satu kelompok saya. Ini gimana ya? Lucu Takdir juga. ya, Mas. Semoga dosennya nggak ketukar ya, Mas. Semester berapa sih? Kita semester 8. Semester 8. Semester Oh, akhir. udah berarti semester ya akhir ya. Iya. Berarti fokusnya udah tinggal ini, skripsi ya, Iya, tugas skripsi, akhir gitu iya. ya. Nah, kalian kan pasti pernah mengalami yang namanya perkuliahan online. Iya. Ya. Benar nggak? Nah, Betul. Nah, itu di 2 tahun ke belakang itu ya. Menurut kalian gimana sih? Kan biasanya kan setahu aku itu teman-teman generasi kalian nih, terutama generasi Gen Z lah ya. Betul. Itu kan lebih senang dia itu bertatap muka dengan teman-teman, relasinya banyak gitu kan. Ini tiba-tiba ada kuliah online tuh karena ada pandemi COVID-19. Nah, boleh dong cerita sedikit gimana gitu. Atau memang kalian udah senang nih ada kuliah online gitu. Gimana deh? Oke, mungkin dari saya dulu ya, Mas ya. Hmm? Kalau misalkan kuliah online ini sebenarnya ada plus minusnya sih, Mas. Kayak kalau misalkan plusnya mungkin buat tugas, kalau misalkan buat nilai, kita lebih ke kontrol tergantung diri kita masing-masing. Tapi kalau misalkan minusnya, bener tadi yang Mas Haris katakan, kalau misalkan ya kita buat berinteraksinya, terus juga buat menjalin relasinya itu terbatas gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kita kuliah online tetapi kita masih berikut sosialisasi semacam organisasi maupun kita ikut volunteer, ya mungkin kita masih mendapatkan relasi dalam bentuk apapun gitu. Tapi bukan menjadi alasan sih, Mas, tapi tergantung pribadinya masing-masing gitu. Gitu ya. Mungkin dari saya seperti itu. Gimana? mungkin saya nambahin sedikit dari Faris. Ada plus minusnya juga, betul, Mas. Jadi plusnya mungkin kita sebagai anak kerantau gitu ya, bukan asli dari Bukan dari Semarang, sama keluarga ya. mungkin biar dekat sama keluarga gitu ya. Hmm. Maksudnya jalin kedekatan sama keluarga, maksudnya liburan segala macam sama keluarga. Tapi minusnya itu ketika kita terjun di dalam sebuah organisasi, itu kendalanya di situ, Mas. Yang tadinya kita interaksi secara langsung, tapi ketika pandemi datang ya kita harus dihadapkan dengan interaksi secara online. Culture shock ya. Ya, culture shock. Berubah 180 Iya. derajat ya. Tapi ketika perkuliahan online kalian pulang ke Bekasi? Pulang. Pulang ya, karena memang buat apa juga kan Nah, di sini itu kan. kosnya tetap bayar tapi, Mas. Oh iya. Harus Iya, bayar ya, iya. itu nggak boleh dilewatkan lah daripada nanti. Karena kan lebaran juga. Iya betul ya. Nah, tapi sebelum itu ini aku mau tanya, kalian itu sudah terdaftar belum sebagai pemilih? Udah Pasti sudah. Sudah ya? Kita Caranya warga Bekasi gimana? tapi sudah. Kita Kita tinggal akses di akses aja DPT ya online. DPT online. Oke deh, betul. Karena kita Caranya. generasi milenial siap untuk Iya. pemilu tahun 2024 dong, Mas. Pasti dong, pastilah. Generasi kalian ini tuh pasti harus sudah terdaftar sebagai pemilih. Caranya, coba mau ngeceknya dia cek dptonline.kpu.go.id kan gitu ya. Iya. Pasti ya. Pasti, Ya, pasti. Keren deh. Nah, kalau berbicara tentang pemilih
pemilu. Nah, ini kan kalian generasi Z nih. Ya. Pertama kali pemilih Memilih. apa jadi ya? Memilih itu di tahun berapa sih? Tahun berapa? Kita Waktu tahun 2019. 2019 sudah ya? Lulus Udah, SMA tuh. Itu pemilih pemula berarti Mas ya? Iya, oh Iya. berarti setelah pas waktu SMA atau setelah SMA mau masuk kuliah? Itu mau masuk kuliah. Mau masuk Iya, kuliah. mulai kelulusan. Boleh lah ceritain serunya ketika pertama kali Memilih. mencoblos ya. Iya. Kan itu pertama kali itu. Ya. Nah, gimana sih? Mungkin Gimana? dari Ya, Voyan. gantian dari saya. Boleh dong, boleh. Jalan Eh, Gimana jangan rebutan ya. ya, biar nggak berantem mas. Saya sedikit cerita ya mas, waktu pertama kali kita sebagai pemilih pemula, karena waktu itu kan kita juga baru punya KTP, ya kan? Ya. Baru umur 17 tahun 17 juga, tahun ya. baru lulus SMA, jadi fase-fase kita lulus SMA terus baru mau masuk kuliah, kita baru pertama kali ngerasain euforia gitu dari Euforia. pemilu pada tahun 2019. Sekarang kan udah 5 tahun berlalu berarti ya, mau tahun 2024. Ya kita sebagai pemilih pemula sih waktu itu masih belum ada gambaran gitu bagaimana kita cara memilih. Tapi pada saat kita pertama kali terjun untuk memilih, kita di sana jadi tahu bagaimana euforia untuk pemilihan umum pada tahun 2019. Gitu sih mas. Ya, kalau kamu gimana? Kalau Din? misalkan dari saya mungkin lebih kita tuh belum tahu, kita harus meriset terlebih dahulu kan sebelumnya. Ya. Kalau misalkan kita di sekarang gitu. Tapi Iya. kalau misalkan tahun pertama mungkin kita lebih ke FOMO gitu, masih ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Jadi kayak Iya misalkan juga ada ya. teman-teman yang ada di sosial media, Iya. pamer ini udah nyoblos nih, ada biru. Oh, Kan ada buat- capnya mas. Ada Kalau capnya. zaman sekarang selfie gitu. Iya, Kan sih? selfie. Iya, Yes. gitu. Kadang kan juga biasanya kan dari pemilu ini mungkin ada diskon juga ya. Kalau misalkan kita udah memilih coblos, kita bisa membeli makanan atau minuman, bisa ada diskon juga, misalkan di Starbucks atau begitu mas. Dan tergantung juga pada diri kita. Kalau misalkan waktu itu kadang banyak informasi atau misalkan kita tuh menyoblos bukan dari kemauan sendiri. Nah, Jadi kayak iya, ikut-ikutan aja gitu. Mungkin kita Iya. kedoktrin juga Iya. atau misalkan kita nggak tahu nih pemimpin yang kita coblos tuh visi Pada misi saat seperti itu apa ya. pada saat itu. Karena kan memang Waktu kalian kita masih pemilih muda, pemula, masih nih, muda. pemilih pemula gitu. Kita mau coblos ya. Tapi kalian pilih siapa nih? Aku sih A, aku Iya. sih B. Kayak gitu Iya, juga. iya. Oh iya, jadi memang dinamikanya gitu Iya. pada saat itu ya. Kalau sekarang kan ya beda lah. Kalian pasti bisa Filter. ya memfilter apa-apa Sudah cukup saja. paham lah. Paham lah. Udah melek lah ya bahasanya Iya, melek. gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya kalian ini kan perwakilan dari generasi Z gitu kan. Apa sih yang membuat tertarik dengan pemilu? Buat Kalian sebagai pemilih Iya, ya. sebelum- Apa sih yang bikin menarik, tertarik lah dengan pemilu? Mungkin paling utama pentingnya demokrasi sih mas. Kalau misalkan kita sebagai tertarik untuk ikut partisipasi ya dalam hak suara kita kan pasti untuk memilih pemimpin di masa depan. Iya. Ya kan dengan tadi yang kita jadi pemilih pemula, sekarang kita mungkin jadi pemilih yang muda, generasi milenial, kita tahu nih, kita menganalisis dulu, oh ternyata yang kita pilih itu sebelumnya seperti ini ya. Mungkin Iya. yang sekarang kan mungkin banyak ya udah mendekati masa-masa pemilu, dari paslon-paslon kan banyak kampanye melalui media sosial terutama. Sekarang ya. Iya sekarang Banyak sekali. Iya, benar. Mungkin platform banyak, mungkin dari Instagram, dari Iya. TikTok kan banyak juga ya dari itunya. Makanya itu mau ketertarikan kita karena mungkin kebanyakan orang menganggap sepele ya tentang hak suara yang kita gunakan itu untuk pemilu karena berpikirnya mereka tuh sebagai yang orang-orang apatis tetapi kalau misalnya itu sangat penting itu suara yang kita gunakan karena kan cukup sensitif juga ya kalau misalkan kita nggak menggunakan suara kita padahal kan kita juga harus berbenah bareng-bareng gitu bukan jadi Iya. pemimpinnya aja gitu mas. Jadi satu suara itu sangat berharga ya. Sangat betul, betul. Kalau Faisal gimana? Benar yang tadi Mas Arif bilang. Jadi untuk saat ini gitu kita sebagai generasi milenial sebenarnya ya udah harus saatnya untuk melek sih Mas terhadap pemilu nanti gitu. Jadi kita sebagai generasi Z ini sebagai tongkat estafet gitu Mas. Kita sebagai kader-kader muda yang nanti buat pemilihan umum di tahun 2024 gitu ya. Yang awalnya kita cuma FOMO ikut-ikutan, Iya, nggak tahu mau ikut-ikutan milih doang. siapa, terus kita cuma buat update di media sosial. Oh nih kita udah nyoblos nih, tapi kita nggak tahu apa yang dibawakan, visi-visinya apa, terus calon juga apa gitu. Jadi yang buat ketertarikan dari kita gitu sebagai perwakilan generasi Z, gitu kita harus melek dan sadar gitu bahwa kita udah saatnya gitu melek terhadap pemilihan umum nantinya pada tahun 2024 gitu sih Mas. Tadi kan disinggung tentang media sosial. Ya, Apakah benar
media sosial itu untuk generasi Gen Z lah ya. Iya. Itu sangat mempengaruhi kalian, pilihan kalian. Sangat. Ya. Sangat. Contohnya kayak gimana nih? Apakah misalnya gini? Misalnya ada calon A, dia itu istilahnya caranya berkampanye melalui media sosial dengan kegiatannya mereka, A, B, C, D-nya dirangkum sedemikian rupa supaya terlihat baik atau memang baik ya. Itu apakah seperti itu gitu loh? Menurut kalian tuh memang media sosial itu sangat mempengaruhi kalian? Sangat. Bener ya? Karena kalau misalkan kita realistis, kita bisa menilai sih kalau misalkan sekarang. Karena kan ya banyak yang mengatakan, ini membuat seperti tusukan seperti mungkin cuma gimmick. Nah, tapi kan kita bisa memfilter ya, kita bisa membedakan yang mana benar-benar buat dari hati nuraninya untuk masyarakat atau cuma buat menggandeng suara masyarakat aja. Setelah itu kita tidak diperhatikan lagi gitu. Nah, karena kita sebagai generasi milenial, kita digunakan hak suaranya bukan pas hari pemilunya aja gitu, tapi harapan dari kita semua mungkin setelah pemilu kita diikutsertakan, karena kan banyak juga ya dari berbagai partai atau misalkan generasi milenial udah ikut serta gitu mas, udah ikut serta dalam kader-kader kan, misalkan kalau misalkan dari kita kuliah ya juga banyak kader-kader misalkan dari organisasi, dari BEM, dari himpunan juga banyak juga yang kader-kader itu terkait kita menciptakan sebuah kader lah ya. Ya tadi kan disinggung memfilter nih ya, cara-caranya tadi seperti itu. Nah kalau lebih konkretnya lagi lah caranya memfilter informasi-informasi yang kita kan nggak pernah tahu ini informasi itu benar atau tidak. Kalau kalian caranya gimana sih memfilternya gitu loh, di media sosial tentunya? Apa yang kalian gunakan, misalnya Instagram mungkin ya, atau TikTok atau apapun itu, caranya memfilter deh biar bahwa ini tuh beritanya benar, ini berita baik, ini berita yang kurang pas. Apakah memang, kalau saya misalnya coba deh cari yang officialnya aja deh, akunnya officialnya deh, kan gitu. Biar lebih valid. Kalau kalian gimana? Mungkin balik ke yang pertanyaan sebelumnya dulu ya mas, yang berkaitan dengan media sosial, nanti bakal dikaitan dengan bagaimana sih cara kita memfilter sebuah informasi gitu ya. Di zaman sekarang sebenarnya kan teknologi udah semakin canggih mas. Canggih banget. Apalagi di zaman kita sekarang ada media sosial TikTok dan Instagram itu saya pikir dua media sosial yang sama Twitter juga banyak yang akses Twitter. Jadi itu merupakan media sosial yang sering kita akses itu sebagai generasi Z. Karena media sosial tersebut kayak Twitter pasti ada trending topik gitu, ada sebuah tagar. Jadi kalau misalnya kita sebagai generasi Z, kalau misalnya ada berita yang viral pasti langsung dilihat. Karena kita kan pasti kepoan kadang ini kepoan. Yang viral-viral ini pasti ya. Terus di Instagram juga begitu, apalagi sekarang TikTok buat FYP juga gampang kan mas. Betul. Asal foto jadi ini bisa trending gitu. Nah tapi dari media sosial tersebut kita sebagai generasi Z nih jangan sampai terprovokatif gitu. Jadi kita harus pintar-pintar memfilter sebuah informasi gitu. Jadi informasi tentang apapun, atau misalkan nanti informasi tentang pemilu pada tahun 2024 gitu. Jadi ya kita sebagai generasi Z, kita nggak boleh terprovokatif dulu gitu. Jadi kita harus membaca dari berbagai sumber. Kita harus membaca dulu dari berbagai sumber ini valid atau enggak, kredibel atau enggak gitu. Ya kan? Iya memang. Itulah kadang-kadang kita tuh jangan sampai percaya pada satu informasi, karena belum tentu juga. Karena jadi provokator. Betul sekali, jangan. Kenapa sih kok ini si A tuh gini-gini, kan belum tentu juga. Makanya dari itu kita harus cari deh informasi. Kata-kata tadi lah. Coba deh cari informasi yang lain yang memang berkaitan gitu. Nyatanya memang itu supaya nggak makan hoax. Iyalah, jangan hoax bahas sekarang gitu ya. Hoax. Nah, kalau kalian sebagai pemilih ini pastikan untuk pemilu tahun 2024 kan sangat besar sekali pemilih generasi milenial. Awamnya berbicara seperti itu ya, generasi milenial. Apakah yang mempengaruhi kalian dalam memilih salah satu calon? Apa sih yang mempengaruhi dalam kalian untuk menggunakan hak pilih kalian, terutama sebagai pemilih? Gimana? Apa aja yang mempengaruhi? Kalau misalkan mempengaruhi terhadap pemimpin yang saya pilih, biasanya saya melihat dari gestur kepemimpinannya atau mungkin dari track recordnya. Karena kan track record ini bisa
jenjang yang lebih baik mungkin ya dari pengalaman, karena ada yang perumpamaan bilang juga kalau misalkan kita melihat umur, mungkin jarak dia udah tempuh atau pengalaman yang dia udah cari lebih banyak gitu kan. Makanya kita bisa melihat sosok pemimpin seperti itu. Makanya kalau misalkan dari saya, mungkin dari cara berbaur kemasyarakatan, terus juga dengan gaya berbicaranya, atau misalkan dari cara mengambil keputusan itu seperti apa gitu. Makanya kan mungkin udah ini juga ya, banyak berbagai paslon yang mempunyai gaya yang masing-masing, karena kan gaya kepemimpinan itu masih banyak juga yang masih tergantung pada pribadi masing-masing. Berarti leadership ya. Ya, Iya. leadership. Itu kalau kamu. Iya. Kalau leadership. Fauzan? Yang jangan lupakan dong mas, visi misinya. Oh iya, visi. Ya kan visi misi kan yang paling utama mas. Oke, gitu, Jadi visi misi, oke, ya. jadi setiap masing-masing pasangan calon yang mau maju nanti di pemilu 2004 pasti kan membawakan sebuah visi misi gitu. Oke. Ah, Seandainya nih calon itulah incumbent. Lalu ada beberapa visi misinya dia yang tidak terwujud. Bagaimana sebagai pemilih generasi Gen Z untuk melihat hal itu? Karena tadi kan dilihat dari visi misi. Iya. Ketika dia sudah menjabat, lalu periode selanjutnya dia itu mencalon lagi. Padahal visi-visi yang kemarin saja ada beberapa yang tidak terwujud. Bagaimana menurut kalian? Apakah harus dilihat juga? Kan tadi kan disebutkan tentang ada track record, Iya. ada visi misinya. Itu bagaimana? sebenarnya kalau misalnya dilihat itu benar, kita harus lihat track record dulu, terus visi misi yang dicanangkan apakah sudah terrealisasikan atau belum gitu. Betul. Ketika nanti dia memilih lagi, kok visi misi yang sebelumnya belum terwujud gitu. Iya. Jadi PR. Jadi PR lagi ya. Sudut pandang dari saya pribadi mas, dari Gen Z tuh ketika melihat hal tersebut pasti kita mikir panjang dulu gitu mas. Mikir panjang tuh visi misi yang sebelumnya belum terwujud, belum terrealisasikan Gitu gitu. ya. Jadi kalau misalkan mau mencalon lagi, visi misi yang belum terwujud itu kan pasti ada trust issue juga gitu. Karena visi misi yang dibawa aja ya, jadi kurang ada rasa kepercayaan gitu terhadap calon nanti bakal maju di pemilu 2024 itu. Gitu ya. Tapi kayaknya kalau misalkan dari saya dengan pendapatan berbeda sih mas. Ada perbedaan Iya. ini. Kalau dari saya kayaknya boleh melihat kembang, dari- tapi beda boleh dong. Iya. Boleh. Kalau misalkan dari saya melihat dari loyalitas, Gitu. dari loyalitas seorang pemimpin. Jadi kan kalau misalkan di periode pertama masih banyak PR gitu loh. Iya. Misalkan dari visi misinya atau kinerjanya belum cukup lebih baik gitu. Gitu Nah, ya. tapi kan di saat periode 2 atau periode 3 dia menjabat lagi, sebetulnya buat challenge juga sebagai seorang pemimpin. Tantangan. Jadi kan karena dia ada punya loyalitas maupun kemauan, setidaknya kan dia dengan jajarannya pasti udah memfilter atau misalkan udah spesifikin mana aja yang kurang gitu. Iya. Ini sebagai tanggung jawab yang lebih juga sebagai seorang pemimpin. Itu Iya. makanya disebut juga kayak leadershipnya lebih bertanggung jawab gitu. Makanya saya lebih melihat loyalitas. Berbeda dengan Fauzan. Beda ya. Beda. Tapi gini, ini ada yang terlewat deh. Kalian tadi menyebutkan vokasi ya? Iya, fokus. Iya, boleh dong dijelasin vokasi itu apa di kalian ya, jurusan Iya. kalian itu ya, karena ya juga kan teman pemilih di Jawa Tengah juga pengen tahu sih sebenarnya untuk fakultas atau jurusan di vokasi itu ada apa saja di sana Iya. dan konsennya tuh apa gitu. Boleh, siapa yang mau cerita? Nah, Silakan. boleh mas. Kalau misalkan di Undip sendiri, vokasi ini baru ada itu di tahun 2019. Makanya Baru ya? dari saya dan Fauzan ini termasuk angkatan pertama. Angkatan pertama. Di vokasi ini sebenarnya di Undip terbagi awalnya ada di 3 kampus. Yang ada Kampus. di daerah Peleburan, terus ada di daerah Demak dan daerah Tembalang. Nah ini kalau misalkan khusus di Tembalang ini, itu untuk Saintek. rumpun saintek. Apa? Rumpun Saintek. saintek. Oh iya. IPA. Iya, iya, iya. Untuk anak-anak IPA. Tapi kalau misalkan di Peleburan itu sosum. Oke. Tapi yang di Demak ini ada 2 jurusan Apa awalnya. itu? Itu ada mesin sama akuntansi perpajakan. Tapi yang sekarang di kampus Demak sudah beralih ke yang Peleburan semua. Mas. Oh, jadi dialihkan di peleburan ya. Terus juga kalau misalkan sekolah vokasi ini lebih ke praktik. Praktik. Jadi kita 70% ya. Iya, 70% praktikum, 30% kita teori. teori. Kalau Jadi kalian berbanding- yang di peleburan kan? Iya, Kita Oh. Peleburan, karena susum. Jadi berbanding terbalik dengan S1 gitu mas. Kan kalau kita nanti gelar sarjana terapan. Sarjana terapan. Cuma nanti setara dengan S1. Sebenarnya juga jangka waktu kita kuliah Sama. sama mas 4 tahun.
Tapi dengan kalau misalkan di yang reguler sarjana ini dia lebih ke penelitian, tapi kalau misalnya kita project tugas karena kan akhir. kita Oh, prodi iya, informasi dan hubungan masyarakat, jadi kita outputnya adalah menghasilkan produk baru gitu, atau misalkan kita memberikan inovasi kepada klien yang kita tuju gitu Mas. Nah, gitu ya teman pemilih, siapa tahu kan ada teman pemilih yang mau nih atau berkeinginan sekolah kuliah vokasi di vokasi. Universitas Diponegoro kan gitu. Ada dua, yang pertama ada di Peluburan dan satu lagi ada di Tembalang. Nah, harapan kalian sebagai pemilih generasi Gen Z untuk pemilu tahun 2024, harapannya apa? Yang idealnya aja deh pemilih, pokoknya jangan golput, iya kan? Atau enggak, ya golput lah, ngapain juga sama kan, misalnya ada kata-kata seperti itu. Nah, kalau menurut kalian, saya yakin deh kalian pasti ikut mendorong ke teman-teman kalian generasi Z terutama ya. Menurut kalian gimana? Dari saya dulu kali ya Mas. Kalau dari saya pribadi, harapan saya pribadi gitu sebagai generasi Z ada dua. Yang pertama, kita mendorong untuk generasi milenial gitu, karena generasi kita nih untuk pemilu nanti 2024 nih sebagai kunci kemenangan sebenarnya. Itu yang pertama, jangan Populasinya sampai selalu banyak. ya populasi banyak, jangan sampai golput gitu, karena yang tadi dari bahas kita sebelumnya, suara kita satu suara aja menentukan pemimpin nanti ke depannya itu siapa gitu. Nah yang kedua, untuk harapan dari saya pribadi, ketika nanti siapa yang kepilih tetap sesuai dengan visi misi yang dijalankan gitu. Jangan sampai visi misinya tidak terrealisasikan gitu sih Mas. Gitu ya. Kalau Haris? Kalau dari saya mungkin kita ke lingkup yang lebih kecil terlebih dahulu gitu. Mungkin kita dari ke keluarga dulu. Iya. Karena kan peran dari saya dan Fauzan di lingkupan keluarga, misalkan orang tua saya masih belum terlalu paham bagaimana menggunakan sosial media, misalkan, iya, atau misalkan informasinya ini deh si A gini. Nah kan kita sebagai generasi Z ini mah jadi di sumbernya banyak, jadi dapat informasi sini gitu loh. Jadi kan kita nggak cuma satu sumber, nah itu yang pertama. Terus juga kebetulan di YouTube maupun di sosial media lainnya banyak gitu, kayak misalkan terkait adanya iklan layanan masyarakat, terkait keberjalanan pemilu, atau misalkan banyak juga berita-berita di televisi ya buat orang tua atau misalkan kita sebagai milenial, kita masih mendapatkan informasi seperti itu gitu. Jadi banyak banget harapan buat pemimpin, ya realistis aja sih Mas. Jadi kalau misalkan kita memilih pemimpin yang pasti ya benar kata Fauzan itu sesuai dengan visi misinya gitu. Ya mungkin juga mereka punya tanggung jawab penuh dan ya bisa selesai semula program kerjanya selama 5 tahun. Ya, Ya, intinya bisa menjadikan Indonesia lebih baik ke depannya. harus dong. Iya. Ya mulai dari kalian inilah ya. Iya, betul. Nah, jadi inget nih, kalau kalian tadi bilang bahwa dari rumah dulu deh, dari lingkup yang lebih kecil tentang informasi yang didapatkan gitu. Jangankan di rumah, kadang-kadang kita ke warung kopi saja atau tongkrongan banyak sekali perbedaan pendapat. Iya, betul. Itu makanya. Sama teman juga Mas. Nah ya itu dia, sesama generasi Gen Z aja juga kadang-kadang ada perbedaan. Perbedaan Makanya, pasti. ya, saya titip lah ke teman-teman, ke adik-adik mahasiswa ini ya, berpintar-pintarlah dalam bermedia sosial sama gitu ya. Informasi-informasi yang baik dicari dulu, apa yang baik gitu kan, dicari dulu informasi yang benar gitu. Nah terakhir, pesan, kalau tadi kan harapan, pesan buat teman-teman generasi Gen Z, apa sih pesannya untuk mereka, terutama kalian kan pemilih nih, enaknya generasi Gen Z di pemilu tahun 2024 itu seperti apa dan ngapain? Ikan. Pesannya mungkin simpel sih Mas. Apa? Jangan sampai golput. Jangan sampai golput. Catat ya. Jangan sampai golput. Gunakan hak pilihnya dengan baik. Gunakan. dan kita sebagai generasi milenial atau Gen Z harus sudah melek gitu Mas terhadap dunia politik atau misalkan kebijakan pemilu di tahun 2024. Isu-isunya juga. Betul banget itu. Nah, Jangan sampai kemakan hoax. gunakan hak pilihnya, jangan golput. Paling penting Mas, Apa, Mas? jangan lupa daftar. Iya. Percuma kan milih kalau belum daftar ya. Cek apakah kalian sudah Sudah terdaftar terdaftar dalam DPT gitu ya.
Caranya tadi cek dptonline.kpu.go.id. Nah, terima kasih ya Faris, Fauzan. Yang mana Mas Faris? Itulah. Oh iya, Iya, tukar. tahu dong. Faris, Fauzan, terima kasih atas waktunya sudah main ke podcast KPU Jateng. Ya, saya tahu lah kalian ini pasti sibuk, ya kan? Apalagi udah semester akhir ya. Jadi banyak program kerja yang mau diselesaikan untuk pekerjaan. Nah, untuk teman pemilih yang dari tadi sudah mengikuti kita, sudah stay dari awal pembicaraan kita, tetap dukung terus kita dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Podcast KPU Jateng terupdate, bersuara kepemiluan. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Mas.